Dimana nanti kita akan diskusi melalui Zoom gitu ya. Ibu minta tolong Gresiani untuk memimpin doa. Semoga perkuliahannya berjalan dengan lancar. Silakan, Grace. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan di siang hari ini, marilah kita berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen, dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau masih menjaga kami dari malam hingga siang hari ini. Sekarang kami akan lanjut perkuliahan kami di siang hari ini, kiranya Engkau menuntun dan menjaga kami hingga berakhir perkuliahan kami di sini. Hanya padamu kami serahkan hidup kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Grace. Sama-sama, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang tadi sudah ada 3 pertanyaan gitu ya di WA group. Bahasan hari ini mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Ibu ingin mengapresiasi kelompok pertama karena sudah mempersiapkan dengan baik videonya, makalahnya, termasuk juga kelompok pembahas sudah mempersiapkan soalnya. Jadi nanti untuk diskusi bisa kita mulai dengan tanya jawab dulu. Jadi bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom bisa bertanya via WA group kemudian dijawab di Zoom ataupun di WA group. Tetapi nanti terbatas hanya 6 pertanyaan ya. Seandainya waktunya masih, nanti bisa dibuka kesempatan lagi. Jika semua pertanyaan sudah terjawab, bisa dilanjutkan dengan jawaban pertanyaan dari Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari kelompok pembahas. Untuk membahas soal-soal mengenai bangunan dan kekongruenan. Begitu kurang lebihnya diskusi hari ini. Untuk Elfrida sebagai moderator sudah bergabung? Sudah, Bu. Halo Elfrida. Kedengaran nggak, Bu, suara saya? Dengar. Sudah siap untuk menjadi moderator hari ini ya? Ya, Bu. Oke, silahkan kalau begitu Ibu berikan waktu dan kesempatannya untuk memimpin jalan diskusi hari ini. Elfrida, silahkan. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami selaku kelompok pembahas ada satu tambahan dari kami, yaitu seharusnya di makalah kelompok presenter ditambahkan contoh soal. Jadi sebelum kita mengerjakan soal-soal dari kelompok pembahas, ada baiknya kelompok presenter memberikan beberapa contoh soal. Itu aja tambahan dari kelompok pembahas. Selanjutnya kita mulai sesi jawabnya. Untuk pertanyaan pertama dari Fonsa, silakan kelompok presenter siapa yang mau menjawab? Baik, selamat siang semuanya. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan oleh Fonsa. Sebelumnya apakah suara saya dengar? Dengar, cuma putus-putus. Ya. Oh ya, maaf sebelumnya jaringan saya mungkin kurang baik ya. Dilanjut saja pertanyaan dari Fonsa yaitu bagaimana hubungan antara kesebangunan dan kongruen. Jadi di sini hubungan antara kesebangunan dan kongruen itu merujuk kepada dua bangun datar, di mana dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika bentuk dan ukurannya sama, maka panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian akan sebanding atau senilai. Nah, begitu juga jika kita bandingkan dengan dua bangun segitiga. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bangun yang sebangun itu kongruen? Jadi jawabannya tidak, karena bangun yang sebangun itu memiliki bentuk yang sama, sedangkan kalau kongruen dia memiliki
bentuk yang sama tetapi ukurannya juga sama. Jadi di sini saya simpulkan bahwa bangun yang sebangun itu tidak kongruen. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bangun yang kongruen itu sebangun? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kongruen itu memiliki bentuk yang sama dan seukuran. Otomatis dia akan sebangun dengan bentuk yang dengan bangun yang sebangun gitu. Baik, dari kelompok presenter apa ada tambahan? Jika tidak ada, Fonsa apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab pertanyaannya. Ya, sudah. Terima kasih kelompok presenter. Oke. Selanjutnya, silakan kelompok presenter bisa menjawab pertanyaan dari Ipung. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ipung. Pertanyaannya itu tentang manfaat dari mempelajari kesebangunan dan kekongruenan. Ya, ini tentu saja dalam kita mempelajari kesebangunan dan kekongruenan itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya itu kita dapat menjadi lebih mudah untuk melakukan pengukuran. Misalnya saja dengan kita mengukur menara yang tinggi atau tiang yang tinggi, kita tuh tidak perlu lagi untuk naik ke gedung tersebut, tetapi kita tuh bisa mengambil tongkat yang sebangun dengan gedung tersebut dan membandingkan ukuran dan membandingkan tongkat itu dengan menara tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Apa dari kelompok presenter ada tambahan? Jika tidak, apakah Ipung sudah terjawab pertanyaannya? Boleh saya menambahkan? Ya. Saya dari kelompok pembahas ingin menambahkan untuk pertanyaan yang kedua, manfaat yang telah kita pelajari ketika tentang kesebangunan dan kongruenan. Sebenarnya manfaat ini nih lebih ke penerapan sehari-hari, misalnya kayak ukuran sendal. Kan setiap orang itu kan punya ukuran kaki yang berbeda-beda, tetapi dengan model yang sama bisa dibuat sendal-sendal itu tuh dengan ukuran-ukuran itu tersebut. Jadi itu yang penerapan kesebangunannya di situ. Terus juga tadi ukuran foto, terus komponen mesin juga menerapkan kesebangunan itu. Jadi mereka memiliki bentuk yang sama, cuman ukuran-ukuran yang dimilikinya itu berbeda-beda. Setelah itu juga dalam pembuatan desain rumah. Jadi dalam dari yang lebar tadi itu bisa dibuat kayak petakan-petakan. Nah, itu kan juga perlu konsep-konsep kesebangunan juga. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada tambahan, baik dari kelompok presenter maupun pembahas, atau dari teman-teman juga boleh? Jika tidak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agung. Dipersilakan untuk kelompok presenter untuk menjawab. Untuk kelompok presenter. Iya. Iya. Saya Indah Wulang yang akan coba menjawab pertanyaan dari Agung. Soalnya dari konsep kongruen adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Nah, dari situ apakah kedua luas bangun datar tersebut juga dapat dijadikan sebagai syarat dari dua bangun datar yang kongruen? Mengapa? Menurut pendapat saya sih, kan syarat
kongruen itu ada dua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, menurut saya itu juga termasuk bisa juga dimasukkan ke syarat kongruen bahwa luas dua bangun datar itu kongruen karena memiliki bentuk dan ukurannya sama dan memiliki panjang serta sudut-sudutnya dan panjang sisinya sama besar. Itu menurut pendapat saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan boleh. Silakan teman-teman dari presenter maupun membahas yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Untuk Agung, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Setidaknya cukup terjawab. Terima kasih, kelompok presenter. Iya, sama-sama. Oke. Bu Niluh, saya mau bertanya, apakah pertanyaan Ibu bisa dijawab sekarang atau nanti di akhir diskusi kita? Coba dibuka dulu sesi tanya jawab lagi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya. Nah, berikan kesempatan dulu ke teman-teman. Kalau tidak ada, baru menjawab pertanyaan dari Ibu. Itu ya, El ya. Oke, Bu. Dari teman-teman semuanya, apa ada yang ingin bertanya tadi? Siang teman-teman, saya boleh bertanya kah? Silakan, Kak. Jadi, apa sih masalah atau kesulitan yang biasanya paling sering dihadapi sama siswa SMP ketika mereka mengerjakan soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan? Terima kasih. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Untuk kelompok presenter, apa sudah bisa menjawab sekarang atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu Kak, biar sekalian jawab sebentar. Oke. Apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kekongruenan dan kesebangunan ini? Yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan aja.
Saya boleh bertanya, Frida? Silakan. Oke. Ya, hampir berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kan setiap siswa itu pasti ada kesulitan. Nah, ada nggak sih media yang membuat siswa itu nggak mengalami kesulitan dalam memahami konsep kesebangunan ini? Gitu. Ada nggak medianya gitu? Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, apa ada yang masih mau bertanya? Misi Frida, saya Kalista mau bertanya. Kalau untuk bangun lingkaran itu, apakah bisa ditentukan kesebangunannya? Kalau untuk kekongruenan lingkaran sih saya rasa bisa untuk ditentukan. Tapi apakah kesebangunan antar dua lingkaran itu bisa ditentukan atau tidak? Kalau misalnya bisa, dilihat dari apanya? Terima kasih. Terima kasih Kalista untuk pertanyaannya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Jadi jika ada yang mau bertanya, kelompok presenter apa sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi? Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kakak tadi. Masalah apa yang sering dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal tentang materi kesebangunan dan kekongruenan? Nah, menurut kelompok kami itu, kesulitan yang biasanya dialami siswa itu adalah ketidakmampuan siswa dalam penguasaan konsep kesebangunan dan kekongruenan secara benar. Kemudian, ketidakmampuan siswa dalam berhitung dan ketidakmampuan siswa dalam memahami perkalian, sehingga kesulitan tersebut berdampak pada hasil belajar siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Wulan. Apa ada tambahan dari kelompok presenter atau kelompok pembahas untuk menjawab pertanyaan ini? Saya ada tambahan sedikit. Maaf, ya. Saya ada tambahan satu, yaitu lebih sering siswa itu tidak mampu memahami soal yang bervariasi. Di mana ketika kita memberikan soal yang bervariasi, siswa akan bingung untuk menyelesaikannya gimana. Jadi dia tidak bisa menentukan apa yang harus dia lakukan, ide pertama yang harus dia lakukan karena bentuk soal yang bervariasi tersebut. Terima kasih Dea. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Jika tidak ada, apakah pertanyaan dari Kak Vina sudah terjawab, Pak? Sudah. Terima kasih kelompok presenter dan pembahas.
Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan bisa dijawab. Apakah pertanyaan dari Kevin sudah dijawab oleh kelompok presenter? Atau pertanyaan dari Kalista sudah bisa dijawab oleh kelompok presenter? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kevin. Media apa yang bisa membantu siswa untuk memahami kesebangunan dan kekongruenan? Menurut kelompok kami itu bisa menggunakan alat peraga. Alat peraga yang bisa membantu siswa untuk memahami kesebangunan dan kekongruenan. Bisa juga menggunakan seperti video animasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ulan atas jawabannya. Dari kelompok materi maupun membahas, ada yang mau ditambahkan? Jika tidak ada, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Saya mau bertanya lagi ya. Tadi kan ada alat peraga sebenarnya, alat peraga. Nah, alat peraga yang seperti apa sih itu yang maksud saya? Alat peraga yang seperti apa gitu. Kalau seandainya teknologi ya teknologi seperti apa? Kayak tadi video, nah video yang seperti apa begitu. Maksud saya seperti itu. Baik, terima kasih. Dari kelompok pertanyaannya Kevin. Oke, baik Kevin. Jadi kalau menurut saya, alat peraganya bisa berupa
maupun garis yang berbentuk segitiga. Garis berbentuk segitiga ada 2. Di sini kita bisa menjelaskan kepada siswa bagaimana konsep kongruen dengan kesebangunan. Nah, selain itu juga bisa menggunakan yang berbentuk persegi atau persegi panjang, gitu. Jika tidak, Kevin, apakah sudah terjawab? Oke, baik, sudah terjawab. Sorry, tadi kemut. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Kalista. Silakan untuk kelompok presenter untuk menjawab pertanyaan Kalista. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kalista tentang bangun lingkaran itu apakah bisa ditentukan kekongruenannya. Ya kah, seperti itu pertanyaannya? Bagaimana Kalista? Betul, Depi. Ya, itu tentu saja menurut pendapat saya, kekongruenan dari lingkaran itu bisa ditentukan dengan melihat diameternya ketika diameternya itu, dari diameternya itu kita bisa menentukan apakah dua buah lingkaran itu bisa kongruen. Apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman mengenai pendapat saya? Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada tambahan baik dari kelompok presenter maupun membahas? Aku boleh nambahin nggak? Silakan. Oke, jadi ya, aku juga setuju dengan pendapat kelompok presenter tadi. Karena apa? Karena yang dilihat dari lingkaran itu apa sih? Ciri khas dari lingkaran? Ciri khas dari lingkaran adalah jari-jari dan diameter. Nah, hanya itu unsurnya. Nah, jadi menurut saya bisa sekali kok seandainya menentukan lingkaran yang kongruen, begitu dengan melihat jari-jarinya atau diameternya. Nah, selanjutnya juga saya menambahkan, menurut saya lingkaran itu semuanya kongruen. Semuanya kongruen. Karena apa? Dengan jari-jari kita bisa menggunakan perbandingannya. Begitu. Ataupun diameter kita bisa menggunakan perbandingannya. Seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih Kevin untuk tambahannya. Apa teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Apa dia mau menambahkan? Jika tidak, Kalista, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Frida. Terima kasih kelompok presenter. Mohon maaf tadi saya sebut nama Mbak Nelma. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Saya Oh ya, silakan. masih ada keterkaitannya sama pertanyaan sebelumnya. Kan kalau di lingkaran itu ada bagian namanya juring sama tembereng. Nah, apakah itu juga bisa ditentukan kekongruenannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika teman-teman masih ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Jika tidak ada, kelompok presenter dipersilakan untuk menjawab pertanyaan
dari L tadi. Dari kelompok presenter, apa sudah bisa menjawab pertanyaan dari L? Dari kelompok kami, setelah kami berdiskusi, sepertinya bisa ditentukan kekongruenan dari juring dan tembereng lingkaran itu dengan cara melihat diameternya juga. Itu dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kelompok presenter. Apa dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Menambah bertanya sih. Silakan. Tadi dijawab berdasarkan diameternya saja. Apakah besar sudut dari jurin itu mempengaruhi atau enggak? Atau kalau misalnya emang dia masih part of circle, bagian dari lingkaran, dia tetap ngikutin diameternya saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kelompok presenter, apa sudah bisa langsung menjawab? Untuk kelompok presenter, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, El. Apakah masih bisa bertanya? Iya, silakan Flo. Saya ingin bertanya, syarat dua segitiga yang kongruen itu kan ada di makalah ada 4. Sisi-sisi-sisi, lalu sisi sudut sisi, lalu sudut sisi sudut, lalu sudut sudut sisi. Apakah sudut sisi-sisi bisa juga sebagai syarat untuk menentukan dua segitiga yang kongruen? Sudutnya tidak diapit oleh dua sisi tadi. Jadi sudut sisi-sisi.
Atau sisi-sisi sudut sama ya? Kenapa Ibu? Atau sisi-sisi sudut sama ya? Sudut sisi-sisi atau sisi-sisi sudut sama ya? Oh, yang saya tanya sudut sisi-sisi. Sudut sisi-sisi. Ya, itu sama dengan sudut-sudut sisi. Belum ada juga di makalahnya kelompok. Oh. Bentar, Bu. Kan sama itu. Apa tadi sudut-sudut sisi ya? Sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Sama dengan yang sudut-sudut sisi tadi, Bu. Kalau yang sudut kan saya tanya yang misalkan syaratnya sudut sisi-sisi. Nah, itu sama dengan sudut-sudut sisi kata Ibu. Benar begitu bukan, Bu? Sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut. Kan hanya di belakang tinggal dibalik di depan toh. Sudut sisi-sisi itu sama dengan sisi-sisi sudut kan sama. Oh, yang ditanyakan kan, ya kan? Nanti hanya membantu kelompok mungkin sama-sama belum ada ya. Yang ada dalam kelompok kan sudut-sudut sisi. Yang Flo tanyakan sudut sisi-sisi. Nah, sudut sisi-sisi itu sama dengan sisi-sisi sudut juga sama. Hanya di yang awal jadi akhir, akhir jadi awal. Itulah intinya sama gitu ya. Jadi kalau kalian nggak bingung, kalau sudut sisi sama dengan sisi-sisi sudut. Jadi kalau sudut-sudut sisi itu sama saja dengan sisi sudut-sudut. Kemudian sudut sisi-sisi itu sama dengan sisi-sisi sudut. Sama itu. Hanya mana yang hanya penyebutannya dari mana gitu kan. Bingung ya kalian ya? Oh, baik, Bu. Yang ditanyakan, Flo emang belum ada di makalah? Silakan tadi ada yang memanggil Frida. Iya. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Suat. Tadi kan oleh kelompok itu kan kesebangunan dengan kekongruenan itu kan pada datar. Nah, kalau pada bangun ruang itu bisa nggak kita menentukan kekongruenan dan kesebangunan? Nah, kalau bisa itu dari syarat apa aja untuk menentukan kekongruenan dan kesebangunan pada bangun ruang? Terima kasih. Terima kasih Dede untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman semua, ada yang masih mau ditanyakan? Ini sih Kak, yang moderator, apa jawaban pertanyaannya El bisa dijawab sekarang nggak? Silakan. Jadi dari setelah kelompok kami berdiskusi, untuk menjawab pertanyaannya El itu memang untuk menentukan kekongruenan dari juring sama tembereng itu sudutnya berpengaruh. Jika sudutnya berbeda, kekongruenan dari juring sama temberengnya itu tidak bisa ditentukan. Menurut kelompok kami seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain.
Apa teman-teman ada yang mau menambahkan? Jika tidak, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih jawabannya. Saya merasa sudah terjawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Flo dan Dede, apa sudah bisa dijawab oleh kelompok presenter? Baik, terima kasih Kevin untuk koreksinya. Jadi, koreksinya adalah semua lingkaran itu adalah sebangun, bukan kongruen. Itu ya? Ya, begitu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok presenter, Terima kasih, apa Kevin. ya? Untuk kelompok presenter, apa sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi? Apa dari teman-teman semua mau mencoba menjawab pertanyaan dari kedua teman kita tadi? Baik dari kelompok pembahas maupun teman-teman semuanya, dipersilakan kalau ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk kelompok presenter, apa sudah bisa menjawab pertanyaan? Atau dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya kembali?
Dari kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan terakhir tadi tentang kesebangunan dan kekongruenan dari bangun ruang itu bisa ditentukan atau tidak. Menurut kelompok kami, kekongruenan dan kesebangunan dari bangun ruang itu bisa ditentukan dengan syarat-syaratnya itu sama dengan syarat-syarat dari bangun datar juga. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Terima kasih. Terima kasih kelompok presenter. Apa ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok presenter? Jika tidak ada, Dede, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Iya, Frida. Terima kasih. Tadi Flo jadi nanya nggak? Ya. Jadi, Ibu, tadi sama dengan yang sisi sudut sisi ya, Bu? sama dengan sisi-sisi sudut belum ada. Sudut sisi sudut. Sisi sudut. Oh. Ya kan? Belum ada, berarti ini Pertanyaan. maksudnya makalahnya yang kurang ada. Ya berarti makalahnya yang kurang sudut-sudut sisi, Bu. Jadi kelompok itu juga belum Sisi. menjelaskan mengenai sudut sisi-sisi seperti pertanyaanmu. Nah, Ibu hanya menambahkan sudut sisi-sisi itu ada yang menyebut juga sebagai sisi-sisi sudut. Begitu. Sama-sama belum ada di makalah maksudnya. Oh. Ya kan? Oh. Baik, Bu. Berarti saya iya. Bertanya. Tidak ada, Bu. Di makalah belum ada toh? Ya, belum ada, Bu. Jadi tetap ya itu pertanyaan ya. Jadi kalau pertanyaannya Flo tadi sudut sisi-sisi itu mungkin yang lain juga ada yang menyebutnya sebagai sisi-sisi sudut. Sama-sama belum ada di makalah. Gitu. Oke, siapa yang ingin menanggapi? Atau untuk menambahkan sedikit ya, Elvida ya. Kalau dari pemakalah belum ada yang bisa menjawab, itu bisa diberikan juga ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Dari pemakalah, Ibu sepertinya belum mendengar suara Sekar ini. Itu kembalikan ke Elvida hanya sedikit tambahan saja. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Flo tadi, apa sudah bisa dijawab oleh teman-teman pemateri?
kelompok presenter, apa sudah bisa menjawab? Atau dari teman-teman mungkin yang mau membantu mencoba menjawab pertanyaannya Flo? Oke, Alfrida, mungkin karena terlalu lama nanti biar di akhir saja ya, akan Ibu bahas berkaitan dengan pertanyaannya Flo. Mungkin setelah ini Oke, baik. kita ke diskusi tadi pertanyaan dari Ibu. Jadi untuk sesi pertanyaan dicukupkan sekian dulu gitu ya. Baik. Silahkan. Dipersilakan teman-teman presenter untuk menjawab pertanyaannya dari Ibu Nilu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Niluh. Pertanyaannya adalah, apakah untuk membuktikan dua segitiga sebangun hanya dengan cara membuktikan dua syarat yang sudah dijelaskan kelompok? Baik, kelompok kami mengambil contoh, yaitu gambar segitiga di dalam segitiga. Contoh gambarnya itu sudah saya share di grup, bisa dilihat. Itu terdapat segitiga di dalam segitiga, di mana jika kita jabarkan itu menjadi dua segitiga, ada segitiga ADE dan segitiga ABC. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga ABC. Nah, cara membuktikannya itu kita bisa lihat pada sudut ADE itu akan sama dengan sudut ABC. Alasannya karena sehadap. Lalu kita lihat pada yang kedua, itu ada sudut AED, itu akan sama dengan sudut ACB. Alasannya itu sehadap juga. Nah, kemudian pada sudut A, itu juga akan sama dengan sudut A. Alasannya karena berhimpit. Sehingga perbandingan sudutnya adalah AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Sehingga pada gambar segitiga dalam segitiga tersebut, itu syaratnya sama dengan yang sudah kami jelaskan, yaitu dua segitiga dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa teman-teman dari presenter ada yang mau menambahkan? Jika tidak, terima kasih Wulan untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ini saya kembalikan ke Bu Niluh atau bagaimana, Bu? Ya, boleh. Untuk yang terima kasih, Elfrida. Terima kasih teman-teman dan Ibu Niluh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih atas diskusinya. Untuk yang dari pembahas, mohon maaf, silahkan nanti dicoba sendiri gitu ya. Soalnya, siapa tahu itu nanti jadi soal ujian, tapi siapa tahu gitu ya. Ibu ingin menambahkan sedikit, mungkin kesimpulan atas apa yang dijelaskan kelompok hari ini. Ibu akan share screen.
Terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau tadi syarat kesebangunan, apa tadi? Sisi yang bersesuaian, mempunyai perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu ya. Kalau kongruen, baik sisi ataupun sudut yang bersesuaian itu sama besar. Atau sama panjang begitu. Nah, Ibu ingin menambahkan ada teorema yang untuk membuktikan segitiga kongruen. Mungkin waktu geometri pernah kalian peroleh, yaitu pertama teorema sisi-sisi-sisi, yang sudah dijelaskan juga kelompok, kemudian sisi sudut sisi, dan sudut sisi sudut. Itu ya, B dan C itu hanya kebalikannya. Kalau yang tengah, yang B itu yang tengah sudut, kalau yang C yang tengah sisi. Kemudian ternyata ada teorema lagi mengenai perbandingan sisi-sisi dua segitiga kongruen. Jadi jika diketahui ada dua segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di hadapan sudut yang sama besar itu sama panjang. Jika diketahui dua sisi, ulangi lagi, jika diketahui ada dua segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berada di depan sudut yang sama besar itu panjangnya sama. Gitu ya. Jadi kalau ada dua segitiga kongruen, sudah diketahui dua segitiga kongruen, maka sisi yang berada di depan sudut yang sama besar dalam segitiga kongruen itu, maka sisinya itu sama panjang. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ternyata selain tiga teorema yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga kongruen, muncul teorema yang lain. Salah satunya yang ditanyakan oleh Flo. Jadi kalau tadi teorema sudut sisi sudut, itu ada teoremanya. Nah, yang belum adalah sudut-sudut sisi, sudut-sudut sisi, gambar 2, atau juga boleh sisi sudut-sudut, kan sama. Iya enggak? Tergantung kalian mau memilihnya dari mana, dari arah mana gitu ya. Kalau ini kan sudut-sudut sisi boleh, atau sisi sudut-sudut. Ya kan? Iya, Bu. Kemudian, itu yang belum. Kalau yang ini sudah teorema sisi sudut sisi, sisi, dan yang ini yang kelima, sisi sudut atau sudut sisi. Jadi ada 5 cara yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Sisi sudut sisi, sudut sisi sudut sisi, atau sisi sudut. Ada 5 ya. Yang belum tadi nomor 2 dan nomor 5. Tambahan dari Ibu. Kemudian, kalau yang kesebangunan, kira-kira berlaku teorema kekongruenan tidak? Belum ada di sini. Kalau yang dikatakan dua segitiga sebangun, berlaku malah ada tambahan teorema lagi. Tidak hanya 3, tapi 4 apa? Sudut. Ya kan? Jadi dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat dari 3 syarat itu, ada teorema sisi sudut sudut, sama sudut. Ya kan? Kalau dua segitiga sudutnya sama besar, ketika sudutnya sama besar, maka dia akan sebangun, tetapi belum tentu kongruen. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan? Terus sedikit tambahan dari Ibu. Jadi, Flo sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Walaupun teoremanya hanya 3, tapi karena ada tambahan ini, di mana perbandingan sisi dua segitiga kongruen, jika terletak di depan sudut yang sama besar, maka dia sama panjang sisinya, maka mengakibatkan muncul teorema sisi sudut, atau apa? Sudut sisi, atau dan juga teorema sudut sisi, atau sisi sudut.
Gitu. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan lanjutkan diskusi teorema Pythagoras sepertinya kelompok 2. Nah, silakan dipersiapkan seperti hari ini. Jadi, terima kasih atas kerjasama dari kelompok materi ataupun kelompok pembahas, juga dari Elfrida yang sudah sebagai moderator. Minggu depan kita akan melanjutkan. Ibu harapkan moderatornya siap, kemudian Ibu ingin mencoba bagaimana kalau diskusinya itu kita lakukan melalui WA Group. Gitu ya. Coba, apakah akan jalan ataukah bagaimana? Karena Ibu kasihan juga jika ada yang tidak bisa bergabung di Zoom. Dan pertimbangannya kalian juga bisa lebih mengirit kuota. Iya, Bu. Oke, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk menutup, Ibu minta tolong kelas 1 memimpin doa penutup. Siapa yang ingin sukarela menutup? Ana Dwi, sudah pernah Ibu minta ya? Oke, Laurencia Okta. Silahkan menutup dengan doa perkuliahan hari ini. Laurencia Okta. Baik, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, izinkan saya menutup dengan doa. Saya akan berdoa sesuai dengan